Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa peserta MPLS, SMP dan SMK Bakti Ilham tahun 2020-2021. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang budaya sehat setelah masa pandemi seperti apa. Tapi sebelumnya akan memperkenalkan saja. Nah, ini fotonya. Nama Muhammad Fahri Rizky, panggil saja Papa Ahri. Tempat tanggal lahir Bandung 29 Juli 91. Pendidikan SD di SD 5 Cicalengka, SMP di SMP N1 Cicalengka, kemudian SMK di SMK Bintara, dan S1-nya dari UPI, S1 Teknik Mesin Otomotif. Dan pendidikan terakhir pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Tempat kerjanya SMK dan SMP Bakti Ilham. Untuk jabatan, Bapak sebagai Wakil Kepala Sekolah SMK Bakti Ilham dan sekaligus Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Jadi yang misalnya di Teknik Kendaraan Ringan nanti bisa sering ketemu dengan Bapak. Untuk di SMP sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Bakti Ilham juga. Nah, ini fotonya, foto lama tapi masih tetap sama. Kita lanjut aja langsung ke materi. Budaya hidup bersih dan hidup sehat pasca pandemi COVID-19. Kalau untuk bicara soal COVID, mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu di berita, sudah viral. Tapi di sini akan disinggung sedikit dan bagaimana sih cara mengatasinya. Apa itu COVID? Ini bisa sambil dibaca dan sedikit Bapak paparkan saja. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, biasa disebutnya COVID-19 karena 2019. Dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang paling utama di situ. Mulai dari gejala yang ringan seperti flu. Nah, makanya jadi hati-hati kalau flu, dijaga saja. Jangan sampai keluar rumah. Jadi bisa, makanya sekarang adanya BDR, belajar dari rumah, seperti MPLS sekarang biasanya ketemu. Sekarang jadi di rumah saja. Kemudian yang paling parah apa? Infeksi paru-paru seperti pneumonia. Nah, itu mungkin agak asing tapi bisa di browsing di Google juga banyak. Apa itu pneumonia? COVID atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit yang baru disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Jadi banyak, bukan satu saja. Ya, coronavirus disebabkan tuh kemarin ada viral tuh dari kelelawar atau hewan-hewan yang lainnya. Proses penularannya, COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Nah, itu jadi manusia. Jadi dari pertama dari hewan ke manusia, kemudian setelah manusia yang tertular dari manusia ke manusia juga bisa, gitu ya. Penularannya bisa melalui cara sebagai berikut. 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang batuk, bersin. Itu ada butiran-butiran ludah yang keluar, disebutnya droplet. Ketika droplet tersebut terkena kulit atau terkena tangan atau langsung ke bagian hidung, mata, atau mulut, itu virusnya bisa menular masuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet. Gitu. Jadi sekarang lagi viral hand sanitizer, waktu kemarin lagi mahal ya. Yang kecil juga sampai 70.000, 90.000. Sekarang sudah alhamdulillah normal lagi. Kemudian kontak jarak dekat kurang dari 2 meter hingga penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Jadi kenapa ada social distancing? Nah, itu jaraknya 2 meter. Kenapa? Ketika ada semburan droplet
dari seseorang yang memang positif itu kalau jaraknya 2 meter tidak akan menempel pada tubuh kita. Tapi kalau kita saling berdekatan kemudian batuk berdekatan atau bersin berdekatan, ya itu resiko. Makanya harus pakai masker, mau yang sehat mau yang sakit tetap pakai masker. Jadi semua himbauan itu jangan diabaikan. Nah, ini gejala-gejala, kalian harus tahu gejala-gejalanya seperti apa ya. Ini di sini dijelaskan, bisa dibaca saja. Gejala awal infeksi menyerupai gejala flu. Jadi sama persis dengan flu, hanya demam, pilek, batuk ringan, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Setelah itu gejalanya dapat hilang atau sembuh atau malah berat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi. Wah, ini makanya kalau kalian kemana-mana suka digunakan termogan, ditemak ya, mau ke sekolah, mau ke swalayan atau toko-toko lah yang memang umum itu ditemak menggunakan termogan, dicek suhunya, demamnya batasnya berapa nih, standar manusia itu di kisaran 36, sekian derajat Celcius. Nah, di atas 38 itu sudah warning, tidak boleh kita memasuki ruangan umum, harus diam di rumah. Batuknya kering, kemudian sesak napas. Nah, itu kalau ada yang bergejala seperti itu tidak perlu obat apa-apa, istirahat. Ya, penghilang flu bolehlah, pereda flu ya. Tapi tetap minum harus banyak, vitamin harus makan gitu ya, dan makanan-makanan sehat. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi. Ini jarang terjadi, tapi bisa muncul pada infeksi COVID. Satu, mudah lelah, capek. Kenapa capek? Biasanya kayak gini. Itu bisa nyeri otot, nyeri badan, nyeri dada karena sesak jadi nyeri dada, itu bisa. Nyeri tenggorokan, sakit nih di bagian tenggorokan, bisa. Mual, muntah, bisa. Nah, itu gejala-gejala sakit kepala, pilek atau hidung tersumbat. Ini pengetikannya kurang ya, tersumbat. Menggigil, kedinginan, kalau bahasa Jermannya mungkin panas tiris. Yang 9, bersin-bersin, itu bisa juga. Yang 10, hilang kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Nah, itu bisa jadi gejala juga. Jadi hati-hati kalau ada yang seperti itu, istirahat yang banyak. Nah, kemudian bagaimana nih cara pencegahan penularan? Yang dari pemerintah sudah ada himbauannya, social distancing, jaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian bermasker dan sering cuci tangan, udah ada gitu kan. Nah, sekarang Bapak di sini akan mencoba menjelaskan bahwa cara penularan yang baik itu apa? Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, atau bisa disingkat PHBS ya. Adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Sebetulnya perilaku ini bukan untuk diajarkan, karena memang biasanya orang tua itu suka membimbing dari kecil, cuci tangan, kemudian makan yang banyak, itu kan sudah diajarkan seperti itu dari kecil kita semua, bahkan Bapak juga sama. Selain itu, kenapa perilaku hidup sehat itu bisa pencegah penularan? Nanti di akhir ini ada video, nanti dilihat saja ya. Kalau kita bisa menerapkan hidup bersih dan sehat, nanti anggota keluarga atau kita sendiri dapat menolong diri kita sendiri dan lingkungan. Kenapa? Bila mana kita tidak hidup sehat, kita seolah-olah carrier itu tas yang gede. Nah, kita itu pembawa virus nantinya kalau kita tidak hidup sehat. Kita tidak demam, kita tidak batuk, tapi kita bisa menjadi carrier, pembawa virusnya kalau kita tidak hidup sehat. Itu yang harus dijaga itu ya. Contoh hidup sehat nih tentang gizi. Makan ragam makanan seperti misalkan buah-buahan, sayur-sayuran, itu bisa. Kemudian
biasanya jajan pinggir jalan, main jajan, main makan dan sebagainya. Nah sekarang dijaga, diperketat lah, ditahan dirinya. Oh ini lihat, ini bersih nggak, higienis nggak. Jangan gengsi, kadang-kadang suka ada sok higienis, sok-sokan. Enggak, sekarang bukan zamannya seperti itu. Kalau kita sayang diri sendiri dan sayang keluarga dan sayang orang lain, kita harus berani hijrahnya tuh apa? Yang asalnya hidupnya kurang bersih, yang biasanya mandinya 2 minggu sekali, sekarang jadi minimal atau ada peningkatan jadi seminggu itu 2 kali. Tapi mudah-mudahan semua di sini mandinya 2 kali sehari lah minimal gitu ya. Tapi pakai sabun, jangan pakai 2 jari aja gitu ya. Kemudian banyaklah macam-macamnya di sini, mengkonsumsi garam beriodium, kemudian memberi kalau ada punya adik yang bayi nih, memberikan kapsul atau datang bisa ke puskesmas. Kalau untuk tentang kesehatan lingkungan, ini sebetulnya membuang sampah pada tempatnya bukan hanya saja pada saat pandemi virus corona ini, tapi dari dulu juga sudah. Nah, jadi harus sadar, intinya harus sadar. Kita semua harus sadar, buang sampah sembarangan itu bukan karena ada virus corona, tapi untuk menjaga lingkungan tetap sehat, supaya kita juga diem di lingkungan tersebut, tinggal di lingkungan tersebut, terbawa sehat juga gitu. Setiap rumah tangga nih, di rumah kalian, nanti rumah kalian lah ya, dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan dari semua anggota keluarga, ibu, bapak, adik, kakak, itu harus melakukan hidup sehat, berperilaku hidup sehat gitu ya. Nah, ini ada video tentang bagaimana sih cerita penularan COVID, bagaimana kita perilaku hidup sehat. Di sini ada video, nanti tinggal dilihat saja ya, disimak saja. Coronavirus etiologi atau disebut dengan virus corona memiliki bentuk bulat berdiameter sekitar 100 hingga 120 nanometer. Virus ini dapat menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk dan berkencing. Menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Ayo disampaikan di berbagai tempat seperti tangan, kaki, hingga tangan dan kaki. Kalian jangan sembarang megang benda. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersih, atau sakit, seakan akan Anda bercedera. Selain itu, penggunaan masker cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, masker yang cukup dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menelan suatu objek selama 20 jam. Bisa pakai gelasnya, jangan bertukar. Untuk melakukan cuci tangan, Anda harus mencuci secara penuh. Tidak bawa kuku kurang lebih selama 10 menit. Selain itu, untuk menghindari terjadi virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu makan. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat. Segera lakukan pencegahan dan memeriksakan diri dokter. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugas nanti setelah video ini kalian tonton sampai tamat, kemudian tontonnya boleh beberapa kali, jadi biar lebih mengerti, takutnya Bapak terlalu cepat. Nanti akan Bapak kirimkan tugasnya bentuknya esai 5 soal berkaitan dengan yang ada pada materi
ya, tidak mungkin keluar dari materi. Nah, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian aplikasikan, terapkan di rumah, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.